Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Al-2 Langsah. Nah, di sini saya bersama dengan rekan sejauh saya, Ibu Sekarwani. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada Bu Sekarwani sebelum melakukan observasi di kelas atau pembelajaran. Nah, apa kabar Bu Sekar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu Sekar. Jadi saya ingin bertanya kepada Bu Sekar, jika nanti saya melakukan observasi pembelajaran kepada Bu Sekar, kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa Bu Sekar inginkan ketika melakukan pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya lakukan ketika di kelas itu kan saya mengenai tentang perubahan wujud benda. Saya ingin anak-anak mengetahui bagaimana apa itu wujud benda, bagaimana cara perubahan wujud benda itu sendiri terhadap benda-benda. Oke, berarti materi yang ingin Ibu Sekar berikan yaitu tentang perubahan wujud benda. Oke, kemudian kira-kira Bu Sekar, area yang dikembangkan itu seperti apa yang Ibu Sekar inginkan? Area perkembangannya itu adalah area pengetahuan dan keterampilan. Oke, pengetahuan dan keterampilan. Berarti kognitif sama psikomotoriknya Bu Sekar ya. Oke, kemudian untuk rancangan pembelajaran yang ingin Bu Sekar rancang itu seperti apa? Medianya, modelnya, atau metodenya seperti apa Bu Sekar? Kalau medianya nanti saya menggunakan alat-alat peraga, saya akan menggunakan ada lilin, ada coklat basang. Jadi metodenya tuh anak-anak nanti maju ke depan, lalu mereka melihat bagaimana cara perubahan wujud benda padat menjadi cair atau cair menjadi padat. Oke, berarti untuk medianya menggunakan lilin Bu Sekar ya, untuk melakukan bagaimana cara perubahan wujud benda kepada anak-anak. Oke. Kemudian Bu Sekar, metode yang Bu Sekar tadi bilang adalah metode diskusi atau diskusi dan ceramah kan saya menerapkan. Iya, berarti dengan metode ceramah dan metode diskusi Bu Sekar ya. Untuk medianya tadi sudah menggunakan media lilin untuk perubahan wujud benda. Kemudian Bu Sekar untuk menilai kognitifnya dan keterampilannya Bu Sekar menggunakan LKPD seperti apa? LKPD saya akan menggunakan LKPD lembar LKPD yang sudah saya siapkan seperti itu, sudah saya siapkan sebelumnya. Bagaimana nantinya yang membuat anak-anak itu mengetahui tentang perubahan wujud benda itu sendiri. Oke, untuk LKPD ini Bu Sekar biasanya Bu Sekar melakukan dengan siswanya masing-masing atau dikerjakan secara berkelompok? Saya membuat masing-masing, tetapi nantinya untuk murid yang kognitif, saya akan membuat mereka maju, gitu kan, melihat bagaimana perubahan wujud benda itu sendiri. Mungkin bisa kayak seperti presentasi Bu Sekar ya. Oke, kemudian Bu Sekar kira-kira kapan sih pembelajaran ini yang akan Ibu terapkan saat pembelajaran kelangsungan ini ke depannya? Kira-kira kapan? Itu hari Selasa Bu. Hari Selasa. Jam pertama itu ada Jam bahasa pertama. Indonesia. Oke Bu Sekar, dan terakhir Bu Sekar, apa yang Ibu inginkan dari materi perubahan wujud benda untuk kedepannya anak-anak ini biar dapat apa sih dari pelajaran wujud benda ini? Yang pertama mereka harus tahu ya bagaimana proses perubahan wujud benda gitu. Oh ternyata benda itu bisa berubah loh. Oh ternyata benda padat bisa berubah cair menjadi padat. Jadi mereka harus tahu waktu itu bagaimana cara proses perubahannya itu sendiri. Oke, jadi sekian dari pra-observasi ini Bu Sekar. Mungkin nanti waktu Bu Sekar melakukan proses pembelajaran itu saya bisa melakukan observasi lebih lanjut lagi kepada Bu Sekar. Dan Bu Sekar yang terakhir nih Bu Sekar, apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita pada kali ini? Saya mendapatkan gambaran bagaimana nantinya di kelas saya harus bagaimana di kelas bersama anak. Jadi saya mendapatkan gambaran harus bagaimana di kelas nanti. Oke, terima kasih Bu Sekar. Kita sudah melakukan pra-observasi. Mungkin nanti ketika pelajaran di hari Selasa Bu Sekar saya akan melakukan observasi lebih lanjut lagi kepada Bu Sekar. Sekian dari pra-observasi yang saya lakukan dengan Bu Sekar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillah.
benda itu benda-benda apa saja sih yang bisa berubah? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, diharapkan setelah praktek anak-anak ibu itu mampu menganalisis mengenai perubahan wujud benda dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekarang coba buka bukunya. Karena peristiwa penyerapan atau pelepasan gas. Apa itu kalau? Panas. Iya, panas dari sinar matahari ataupun api. Nah, di sini ada 6 macam perubahan wujud benda. Yaitu yang pertama apa? Kedua, ketiga, benda itu terbagi menjadi 3. Di sini ada apa? Ada apa? Iya. Nah, padat ke cair. Iya, mencair. Kalau cair ke padat. Iya, kalau cair ke gas. Kalau gas ke cair. Kalau gas ke padat. Mengkristal. Kalau padat ke gas, menyublim. Coba ibu mau 1 orang yang ibu tunjuk. Ayo, coba Aisyah Adila. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Sudah menjelaskan apa itu perubahan wujud. Ada berapa macam perubahan wujud? 6 macam. Ada apa aja yang pertama? Iya. Hari ini ibu akan membuat percobaan itu. Ya, di sini ada yang pertama adalah gula. Gula ini padat atau cair? Padat atau cair? Iya, suaranya nggak ada soalnya. Ini apa namanya? Gas 1 padat, cair gas? Padat. Lilin? Padat. Ini? Padat. Nah, ibu yang pertama, ini gula. Kalornya di sini apa, Nak? Api. Nah, ketika ibu tuangkan ini dia gula, ibu taruh ke api. Lama kelamaan proses pemanasan ini akan merubah gula menjadi cair. Menjadi seperti ini dia, cair. Nah, sudah ya. Yang kedua ini apa? Es batu. Ini kesukaan kalian kan? Iya. Kalau panas-panas suka cari es batu kan? Iya. Ini dia. Nah, es batu tanpa dipanaskan oleh api, ini dia hanya dibiarkan saja di suhu ruangan, ini sendiri akan mencair nih dia. Ini udah mencair nih. Nah, lama-lama kalau dibiarkan akan seperti
Ya, tidak. Sudah? Tadi kita praktekkan padat ke cair. Sekarang cair ke padat. Kalau cair ke padat, tinggal ibu ginikan aja. Ini dia cair ke padat. Hanya dua ini. Dua, iya. Ini yang pertama, kalian tahu kan cara-cara buat es batu? Tahu. Pertama masukkan air kan ke dalam tempat es batu. Ini dia, atau kalian ginikan aja, kalian masukkan ke kulkas. Diamkan selama 2 jam atau 1 jam sudah menjadi es batu. Makanya disebut cair ke padat. Nah, contoh lain lagi. Tadi menguap tadi air. Ini bisa kita coba kita ini ya. Kita ubah. Kita mau buat praktek menguap. Ini udah, biar ini lihat sama-sama. Ibu taruh nih, bayangkan ini ibu lagi masak air nih. Nah, kita aja nanti tumpah. Coba lihat di sini. Lama-lama lihat ini prosesnya. Lihat nih. Iya, nanti akan ini seperti coklat yang tadi. Lihat nih, sudah mulai berasap. Sudah mulai berasap. Sudah mulai mendidih. Nah, perhatikan sini. Ini menguap namanya. Kan mendidih kan? Iya kan? Iya, Bu. Inilah proses penguap. Ayo duduk lagi. Yang tertib. Ya, jadi kalian sudah tahu kan bagaimana membeku, bagaimana mencair, bagaimana menguap, bagaimana. Jadi anak ibu hari ini sudah mendapatkan semuanya. Sudah tahu apa itu perubahan wujud benda, ada berapa macam perubahan wujud benda, contoh-contohnya apa saja. Dan sekarang kita udah melakukan praktek, berarti anaknya sudah mengerti. Seperti apa yang ibu bilang, setelah melakukan praktek, ibu harap anak-anaknya sudah mengerti apa itu perubahan wujud benda, contoh-contoh
kerja hasilnya bagus-bagus semua, memuaskan. Artinya anak-anak ibu tahu apa itu perubahan wujud benda. Jadi pelajaran hari ini kita membawa manfaat bagi kalian. Nah, ibu ingin mengulang pertanyaan lagi biar kalian makin mengerti, makin mengingat. Nah, apa itu perubahan wujud benda? Menggunakan tambahan bentuk pada benda yang Apa itu kalor? Panas. Panasnya dari apa aja? Iya. Ada berapa macam perubahan wujud benda? Ada 6 perubahan wujud benda. Yang pertama apa? Iya, ada 6. Nah, contoh perubahan wujud benda cair. Es batu. Iya, ulang kata Syekh. Kalau perubahan wujud membeku. Es batu. Akar. Kalau menguap. Air panas mengembur. Air embun menyublim. Mengkristal. Salju. Nah, bagus. Berarti anak-anak sudah ingat apa yang ibu bilang tadi, apa yang ibu jelaskan tadi. Nah, di rumah, di sini ibu ada lembar kerja PR di rumah. Nanti kalian ibu bagi. Nah, jadi dengan berakhirnya pelajaran hari ini, karena sudah selesai, jam ibu juga sudah selesai, artinya sudah selesai yang ibu berikan hari ini. Nah, jangan lupa tugas tadi harus dikerjakan di rumah, nggak boleh malas. Kalian lihat juga tadi, oh ini perubahan wujud benda apa ya di rumah? Kan ada ya? Ya, jangan lupa ya anaknya dikerjakan PR-nya. Nah, sekarang sudah waktunya pulang, jadi kita siap-siap dulu tasnya. Ayo semua.
Jadi pertama kali saya ingin bertanya, bagaimana kabar ibu hari ini? Alhamdulillah. Devi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Jadi ada waktu kita untuk percakapan pasca ini Bu. Insya Allah ada. Jadi untuk kedepannya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait pasca observasi yang telah Ibu lakukan di hari Selasa kemarin ya Bu ya. Jadi pertama kali saya ingin menanyakan kepada Ibu dari observasi kemarin, bagaimana langkah yang Ibu lakukan saat observasi kemarin? Baik. Jadi langkah-langkah awal yang saya lakukan itu seperti guru-guru yang lain, yaitu menyiapkan RPP. Kemudian saya membuat alat-alat peraga sesuai yang nantinya akan dipelajari oleh murid. Seperti saya kan ada perubahan wujud benda, jadi saya siapkan itu perubahan wujud bendanya apa aja di dalam prosesnya. Itu langkah-langkahnya. Lalu di sini juga saya ingin mengembangkan. Ada dua yang ingin saya kembangkan dari murid saya. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua itu keterampilan. Kalau untuk pengetahuan, nantinya saya akan jelaskan kepada murid-murid saya tentang pengertian perubahan wujud benda itu seperti apa. Ada berapa macam perubahan wujud benda. Lalu contohnya seperti apa, gitu kan? Nah, dari contoh-contoh itu nanti saya akan berikan dari alat-alat peraga yang sudah saya siapkan. Prosesnya bagaimana sih perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya lilin. Nah, jadi mereka itu sudah melihat secara langsung, oh ternyata perubahan wujud benda itu ada di kehidupan sehari-hari. Ada es krim, benda padat menjadi cair. Seperti itu. Itu untuk pengetahuannya. Nah, kalau untuk keterampilannya Bu Devi, setelah saya memberikan pengetahuan tentang mereka, pengertian perubahan wujud benda apa saja, macam-macam perubahan wujud benda itu apa saja, contohnya seperti apa saja, mereka bisa mengerti tentang pengertian perubahan wujud benda. Itu yang pertama, poin yang pertama. Lalu poin kedua adalah mereka bisa mengetahui, oh ternyata perubahan wujud benda itu ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Yang terakhir adalah mereka dengan fasih, dengan lancar, tahu menyebutkan perubahan atau contoh-contoh perubahan wujud benda dari masing-masing perubahan wujud benda itu sendiri. Ya, berarti Ibu sudah melakukan proses pembelajaran tentang materi perubahan wujud benda Bu ya, yang kita lakukan bersama Bu ya. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin adalah untuk mengetahui bagaimana sih pengetahuan siswa-siswi Ibu tentang terkait perubahan wujud benda. Kemudian kemarin kita sudah melihat bagaimana keterampilan dari anak-anak Ibu untuk melakukan sebuah percobaan dari wujud benda. Nah, ini saya tanyakan lagi nih Bu. Jadi kan area pengembangan Ibu itu sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, apakah yang Ibu lakukan di observasi kemarin, di pembelajaran kemarin, apakah itu sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah berhasil, meskipun ada beberapa kekurangan yang saya rasakan seperti itu. Nah, di sini Ibu bilang ada kekurangan, beberapa kekurangan. Kalau boleh tahu ya Bu, apa sih kekurangan yang Ibu lakukan saat observasi kemarin? Yang saya rasakan ketika observasi kemarin, kekurangannya adalah yang pertama saya tidak memanfaatkan teknologi. Teknologi Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, karena kita tentang perubahan wujud benda itu menerapkan tidak menerapkan teknologi ya. Nah, teknologi seperti apa yang diterapkan di proses pembelajaran kemarin? Teknologi seperti infocus. Jadi saya kemarin itu kan berkonsentrasi dengan alat-alat peraga saja. Tapi saya tidak menggunakan infocus. Padahal kalau saya menggunakan infocus kemarin, untuk contoh-contoh perubahan wujud benda itu akan lebih besar lagi saya memberikan contohnya. Itu yang pertama, kekurangan saya yang saya rasakan, saya tidak menggunakan infocus. Kedua, saya kurang di kelas itu saya tidak belajar atau pembelajaran saya tidak berbasis berdiferensiasi. Seharusnya kan berbasis berdiferensiasi kan. Nah, ternyata itu tidak. Jadi kedepannya saya ingin mencoba satu memanfaatkan teknologi, kedua berdiferensiasi di mana saya harus melihat gaya belajar anak, minat dan bakat. Sehingga ketika saya sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya bisa mengelompokkan kelompok, oh ini yang audio, oh visual seperti itu, atau oh kinestetik seperti itu. Jadi sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu menjadi jauh lebih ringan. Jadi tahapan anak-anak itu dilihat dari kemampuan mereka. Oke, berarti tadi Ibu sudah jelaskan ya Bu bagaimana rencana ke depan Ibu. Jadi rencana ke depan Ibu ingin menerapkan teknologi seperti media infocus, jadi bisa dipahami oleh siswa
siswa-siswi Ibu ajarkan. Kemudian Ibu kira-kira nih, kapan Ibu ingin melakukan perubahan itu untuk kedepannya? Insya Allah secepatnya, mungkin dalam minggu ke depan sudah bisa terapkan. Karena kan saya harus mempersiapkan semuanya kan seperti ini fokus. Saya juga harus melihat anak-anak, oh ini pembelajaran apa sih? Ini pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Berarti untuk kedepannya Ibu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi diterapkan oleh disampingkan dan diterapkan dengan media pembelajaran seperti Infokus ya. Mungkin sampai sini aja observasi kita. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya itu yang pertama, saya harus selain merancang SPP, memikirkan alat-alat peraga, saya juga harus merancang yaitu tadi pembelajaran berdiferensiasi yang anak-anak butuhkan. Karena kan saya nggak mungkin ini anak yang modelnya visual saya jadikan kinestetik. Jadi kan nantinya ada kesulitan anak yang akan anak alami. Jadi seharusnya saya itu harus juga memperhatikan pembelajaran mereka, yaitu berdiferensiasi gaya belajarnya seperti apa, minat bakat mereka seperti apa. Jadi akhirnya kegiatan rangkaian supervisi akademik kita ini sudah selesai ya Bu ya. Mulai dari pra observasi kita kemarin dilakukan di hari Selasa dan juga observasi kita juga sudah kita lakukan Bu ya. Demikian dari kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan kita kali ini Bu ya. Jadi saya tutup.